kamera saya nggak keluar. Thank you ya teman-teman sudah hadir di FPGR yang ke-178 ini. Insya Allah minggu depan ada lagi Insya Allah. Istiqomah sampai ke 78 pekan. Kita tutup dengan jargon FPGR sukses dan berkembang sama-sama. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, tes. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di forum tiap Jumat jam 18.30. Forum santai aja, teman-teman. Pada setengah jam doang. Bahas apa? Nggak tahu. Mungkin cuma nongkrong doang. Bahasnya bebas. Tapi di awal kita ada FGD. FGD hari ini topiknya adalah profit lebaran dikemanain. Nah, ini hasil surveinya nih. Lucu nih. Bukan lucu ya. Hasil surveinya menarik. Karena kan kalau kita menganggap diri kita benar ya, tapi kalau orang lain kita disurvei, jangan-jangan kita minoritas. Jangan-jangan kita mayoritas. Apakah minoritas benar? Belum tentu. Apakah mayoritas benar? Enggak juga. Ya ini buat nambah hasanah aja. Saya coba share screen dulu. Blue point dia. Nah, ini dia teman-teman. Ini menarik loh. Saya coba bacain ya. Saya bacain hasil dari survei FGD hari ini yang topiknya tentang profit lebaran dikemanain. Insya Allah semua seller, semua ya ada juga sih yang produknya bukan mix lebaran, tapi ya mayoritas seller lebaran pada naik ya. Apakah mengetahui secara pasti angka profit bersih, net profit? Apakah Anda mengetahui secara pasti ya panen lebaran kemarin bukan sekedar melihat tingginya omset, alhamdulillah ternyata mayoritas tahu. Ternyata ada 3 ekor nih nggak tahu secara pasti. Aduh, gawat banget. Ini gawat banget. 20% mungkin. Ini yang 3 ekor ini, aduh. Eh, Bertobatlah segera insaf untuk ngitung keuangan. Apa Anda sudah memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha secara disiplin? Aduh, ini 50-50. Ternyata 12 ekor belum memisahkan. Dan saya rasa semua teori bisnis nggak ada yang bilang, oh jangan memisahkan uang pribadi sama jangan memisahkan uang pribadi sama uang bisnis. Tetap dipisahkan teman-teman. Jadi 12 ekor ini ayo bertobat, bertobat. Awal-awal pasti susah. Awal-awal pasti susah. Memang saya juga pernah survei. Kenapa nggak mau? Wah ribet harus bikin ini bikin. Memang ribet. Tapi ribetnya itu di awal teman-teman. Ya harus ditempuh. Mau gimana lagi? Daripada nanti bermasalah dari segi operasional bisnis kita juga bakal bermasalah. Kita akan bingung keuntungannya di mana. Belum lagi soal pajak. Aduh, kalau udah kena repot. Mending preventif. Jadi kayak ini teman-teman kayak kayak kesehatan. Kesehatan tuh mayoritas orang tuh baru merasa ini penting ketika sakit. Nah, janganlah kita kayak gitu. Ini 12 ekor, segera bertobatlah. Apakah Anda mencatat setiap pengambilan uang kas bisnis untuk keperluan pribadi sebagai pinjaman yang wajib dikembalikan ke kas bisnis? Oh, PPP ya, setengah-setengah ya. Ini bagus atau enggak relatif ya. Kalau saya pribadi sih enggak sebagai pinjaman, sebagai fasilitas saja. Misalkan kayak sekarang saya lagi di kafe beli kopi pakai uang bisnis dan itu bukan pinjaman. Kalau saya beda-beda. Tapi ada yang ini 50-50, ada yang iya, ada yang tidak. Apakah Anda mendapatkan gaji atau batas penarikan tetap per bulan untuk diri Anda sendiri sebagai bisnis? Wah, ternyata 50-50 juga ya, merata. Alhamdulillah. Apakah Anda membagi profit yang menjadi hak owner ke dalam pos-pos yang lebih spesifik lagi, misalkan kebutuhan hidup, tabungan pribadi, dan investasi? Sebenarnya ini pertanyaannya maksudnya kemana ya? Yang menjadi hak owner ke dalam pos-pos yang lebih spesifik lagi. Oh, yang kayaknya kayak yang maksudnya ke arah yang contoh yang saya sebutkan tadi ya. Kalau saya sebagian hidup saya ditanggung oleh bisnis. Contoh kayak bensin, kayak kafe, itu saya pakai rekening bisnis. Dan itu sah-sah aja, sah-sah aja sebagai fasilitas sama aja kayak rumah dinas buat pejabat. Jadi sah-sah aja. Tapi ini jawabannya kayaknya pada bingung.
Pertanyaannya jadinya cukup merata ya tidak sama mungkin. Apakah Anda pernah menerapkan atau berencana mengalokasikan profit dengan formula 50-30-20, 50% ke scale up, 30% hak owner, dan 20% dana taktis? Ini teori dari mana ya? Eh, Mungkin teorinya seperti ini, saya juga baru tahu. Ternyata 5% tidak. Hmm, nggak tahu nih. Karena saya juga baru dengar nih teori ini 50-30-20. Ternyata 50% dikembalikan ke scale up ya, untuk bisnis. Apakah Anda merasa tergoda untuk langsung membelanjakan profit lebaran untuk kebutuhan konsumtif atau pengeluaran keluarga yang tidak terencana? Wow, mayoritas tidak. Mungkin mayoritas berpikir untuk top up lagi iklan Shopee. 30% ya. Oke. Terus, apakah dana taktis darurat bisnis Anda saat ini cukup untuk membiayai operasional gaji minimal selama 3 bulan walau tanpa pemasukan sama sekali? Oh, mayoritas cukup ya. Jadi panen raya kemarin bisa menghidupi setidaknya 3 bulan nih, 12 ekor dari 24 responden. Berarti profitnya tebal banget, tebal banget. Apakah Anda menyimpan dana darurat? Dana darurat ini di rekening terpisah yang benar-benar dikunci dan tidak boleh diganggu gugat untuk operasional harian. Wah, hebat. Ternyata mayoritas melakukan ini ya. Saya pribadi tidak melakukan terpisah ya. Hebat-hebat ternyata. Terus, apakah Anda sudah menyisihkan sebagian profit lebaran untuk menutupi biaya kerugian dari retur COD yang biasanya menumpuk setelah masa liburan? Oh, betul. Siap-siap tuh nanti yang belum buka tokonya, tahu satu karung, dua karung, tiga karung, empat karung. Wah, ini merata ya, merata. Apakah Anda memutar kembali sebagian besar profit ke dalam bisnis untuk membeli aset menggunakan operasional seperti beli aplikasi, komputer, atau alat packing? Wow, mayoritas eh, beli ya, mayoritas investasinya ke aset. Ini kalau bahasa kerennya itu CAPEX, teman-teman. Capital Expenditure. Jadi belanja yang meningkatkan produktivitas aset untuk meningkatkan produktivitas kayak mesin jahit, aplikasi komputer, alat packing juga itu hitungnya CAPEX. Satu lagi ada OPEX namanya, Operational Expenditures. Apakah Anda menyisihkan sebagian keuntungan panen raya kemarin sebagai budget bakar uang atau iklan untuk memancing kembali traffic yang biasanya anjlok pasca Lebaran? 50% lebih bilang iya. Oke. Jadi untuk kegenjot traffic pasca Lebaran. Apakah Anda setuju bahwa menyuntikkan sisa uang untuk membesarkan bisnis seringkali jauh lebih menguntungkan daripada bocor-bocor, daripada mencoba instrumen investasi lain yang belum dipahami? Oh, mayoritas 30% bilang ya. Terus, apakah Anda menyisihkan sebagian profit untuk investasi naik ke atas seperti di buku, ibu kursus, webinar, komunitas bisnis? Oh, mayoritas ya. Wah, luar biasa. Karena invest naik ke atas maksudnya yang paling terbaik saat ini. Yang returnnya lifetime. Returnnya lifetime. Sampai selama kita masih ada siap. Apakah Anda menyisihkan waktu dan finansial dari hasil panen raya untuk berinvestasi pada keluarga? Seperti menikmati golden moment bersama anak. Alhamdulillah, di sini bapak-bapaknya, atau ada ibu-ibu mungkin 75% investasi ke keluarga. Alhamdulillah. Apakah Anda merasa FOMO ikut-ikutan ingin berinvestasi pada saham atau kripto karena melihat influencer atau teman seller lain pamer keuntungan? Wow, ini nyaris mutlak ya. 95% tidak. 90% merasa tidak mau ikut-ikutan invest saham atau kripto dari sisi FOMO. Apakah Anda memastikan bahwa sisa profit yang akan diinvestasikan ke instrumen keuangan adalah murni uang dingin, uang beku yang sudah tidak dibutuhkan lagi untuk bisnis Anda? Ya, oh, mayoritas ya ya. Ya, merata lah, merata. Apakah budget bisnis dan hidup Anda sudah cukup kuat dianalogikan sudah mampu jajan stick, bukan sekedar jajan cilok? Sebelum memutuskan masuk ke dunia saham atau kripto? Oh, tidak. Nah, ini pertanyaannya ambigu ya. Apakah ini tidaknya tuh mengarah ke si sudah mampu jajan sticknya atau atau end ya, atau dua-duanya jajan stick dan saham kripto? Ini ambigu-ambigu. Sorry ya karena pertanyaan juga pakai AI. Apakah Anda lebih tertarik menggunakan profit berlebih untuk disuntikkan
Partnership bisnis real pada usaha milik rekan terpercaya yang wujudnya jelas dibandingkan menaruhnya di kripto atau saham. Oh, yang mayoritas ya. Apakah tujuan utama Anda menaruh profit ke dalam instrumen aman seperti deposito, emas, atau reksadana adalah agar nilainya mengalahkan inflasi dan tidak untung jika hanya disimpan di bank? Wah ya, berarti mayoritas teman-teman di sini rasanya udah melek investasi ya. Oh, terlihat dari pertanyaan di sini 16%, 16%, 66% menganggap investasi kalau yang aman itu bukan untuk nyari duit, tapi memang untuk biar nggak tergerus aja. Terus ini yang menarik ternyata 95%. Ini yang paling mutlak dari jawaban-jawaban yang lain. Apakah ini benar? Nggak juga, teman-teman. Ini namanya juga survei ya, teman-teman. Ternyata, nah yang satu ekor ini jangan merasa terpojokkan ya. Oh, berarti saya salah? Nggak juga. Ini nggak ada benar atau salah. Ini cuma biar tahu aja. Kita sampling dari warga-warga atau eh, grup anggota grup MPGR itu responnya seperti itu. Dari 24 responden. Kalau teori sampling segini udah cukup representatif ya. Segini 24 responden. Untuk yang grupnya sekitar 3.000 ya. Kalau yang di Telegram 3.000 kalau nggak salah. Oh ya 3.000. Ya, tapi lumayan lah ngisi insight. Gitu teman-teman. Ini diskusi soal platform, diskusi soal profit lebaran. Ada yang mau komen nggak soal ini teman-teman? Yuk kita diskusiin yuk. Tentang jawaban-jawabannya atau apa yang terlintas di pikiran Anda. Atau bingung, aduh ini duitnya dikemanain ya. Atau duitnya kok hilang atau nggak ada. Atau bingung, boleh yuk kita curhatin yuk. Yuk, silakan kalau ada yang mau komentar soal profit lebaran dikemanain, boleh langsung tunjuk tangan.